Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Paman. Lagi ngapain nih? Nggak lagi ngapa-ngapain, Mama. Lagi menunggu anak belajar di kelas. Mendingan daripada di sini, ibu-ibu ikut saya syuting yuk. Materinya dalam episode kali ini sangat menarik, Bu. Tentang peran orang tua dalam proses perkembangan dan belajar anak. Nanti aja deh, Paman. Nanti malah mengganggu syuting lagi. Enggak akan ganggu syuting. Ibu-ibu tinggal datang, duduk, dengar. Karena apa, Bu? Materinya menarik sekali untuk orang tua. Ya, boleh deh, Paman. Ayo Bu. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai parenting khusus bagi Anda yang memiliki anak usia dini. Pemirsa, diluncurkannya program PAUD berbasis keluarga tujuannya adalah untuk mendapatkan insan cerdas yang komprehensif. Dan tentunya semua pihak yang terkait harus terlibat dalam program ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, mari kita mulai obrolan kita seputar parenting bersama dengan Ibu Eri Sukresno, seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Apa kabar Ibu Eri? Baik. Iya, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Eri. Ini kita akan ngebahas tentang parenting. Kita tahu ini berkaitan juga tentang pentingnya keterlibatan orang tua terhadap tumbuh kembang dan juga terhadap pendidikan anak-anak nih. Mengapa harus terlibat, Ibu? Ya, kenapa sih orang tua harus terlibat? Karena emang zaman sekarang ini kan bisa dibilang zamannya udah zaman modern ya. Kadang-kadang banyak orang tua yang nggak menyadari peran pentingnya dalam pendidikan anak. Sebetulnya orang tua itu kan punya peran yang utama dan juga yang pertama dalam mendidik generasi anak-anaknya gitu. Nah, selama ini banyak yang orang tua merasa dengan titip sekolah aja udah selesai, kalau bahasa Jawanya tuh pasrah bongkoan udah semua diserahkan gitu. pada sekolah gitu. Jadi memang harus terlibat karena hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semakin besar orang tua itu terlibat di sekolah, anak itu prestasinya jauh lebih baik daripada kalau orang tuanya nggak peduli. Oke. Nah, landasan dari program ini sendiri, program parenting ini sebenarnya apa sih, Bu Eri? Sebetulnya poin besarnya adalah menyadarkan kepada orang tua bahwa yang lebih banyak bersama anak-anak itu kan sebenarnya orang tua ya. Jadi gini, peran utama dan pertama itu adalah pendidikan itu adalah di orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah itu hanya sekedar membantu sebetulnya. Makanya dasarnya adalah bahwa memang penting sekali orang tua itu terlibat. Karena ketika orang tuanya terlibat, anak itu juga merasa dirinya berharga, merasa bahasanya adalah bahwa anak itu tahu bahwa dia penting bagi orang tuanya. Itu dasar berpikirnya seperti itu. Cuma persoalannya kadang-kadang juga waktu itu juga nggak dipikirin sama orang tua, karena kadang-kadang banyak orang tua yang berpikir bahwa setelah dia menyekolahkan, apalagi misalnya menyekolahkan di tempat yang mahal, kebanyakan kan udah merasa kan saya udah bayar mahal, semua tanggung jawab Anda. Padahal sih nggak seperti itu kan. Tetap kalau dari segi waktunya pasti lebih banyak orang tua bersama anak dibanding gurunya bersama siswanya gitu. Sebenarnya poinnya adalah bahwa karena selama ini sebenarnya juga nggak semua orang tua nggak peduli sama anaknya sih. Kalau pengalaman saya, banyak orang tua yang dia pengen bikin anaknya bahagia, bertanggung jawab, diterima secara sosial, sukses di sekolah gitu ya, punya perilaku yang baik, tapi kadang-kadang nggak tahu caranya gitu. Kadang-kadang misalnya masih kecil aja terlalu banyak membantu anaknya, sehingga akhirnya anaknya jadi pas sampai di sekolah nggak pede, nggak mandiri juga. Nggak percaya diri, nggak mandiri. Akhirnya kan kita di sekolah juga harus mengingatkan kepada orang tua bahwa ada batasnya, ada kapan kita perlu membantu dan kapan kita perlu biarkan dia mengerjakan semuanya sendiri. Nah itu kadang-kadang kan nggak ada sekolahnya kan Mbak itu. Jadi kita dari sekolah memang perlu mengajarkan, dan paling tidak kalau nggak ngajarin ya mengingatkan lah. Makanya kan kita perlu betul-betul melatih bagaimana, memang bukan cuma mendidik Mbak akhirnya, jadi memang harus mengasuh juga kan. Tidak cuma hanya perilakunya, tapi juga bagaimana karakternya juga harus dibangun. Satu lagi sebenarnya persoalan orang tua zaman sekarang ini adalah nggak tega. Jadi rasa bersalah cukup tinggi, sama anak juga tidak tega. Akhirnya jadi
semuanya dibantu. Sampai sekarang kan misalnya kita bisa ngelihat anak yang kematangannya sebenarnya umurnya udah tinggi, udah 6 tahun apa 7 tahun, tapi masih kelihatan kayak anak kecil, bicara sama ibunya juga masih merengek-rengek. Itu kan artinya ada hal yang mungkin kita tidak tepat gitu menanganinya. Waduh. Iya. Ini obrolan kita seru sekali ya seputar parenting. Mungkin dari Anda banyak yang bertanya, parenting ini bagaimana sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Jangan kemana-mana dulu, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita tentunya setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Mari kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Ibu Eri, seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Mungkin sebelum kita lebih jauh membahas tentang parenting ini, kita harus tahu dulu makna dan maksud dari parenting ini sendiri apa nih Ibu Eri? Parenting itu sebenarnya penekanannya lebih kepada pengasuhan. Jadi pola pengasuhan kita terhadap anak seperti apa, itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang intinya yang pertama tuh misalnya otoriter, jadi kita atur semua. Ada juga polanya demokratis. Ada juga kalau demokratis itu kita saling bergandengan tangan. Kalau anaknya berhenti mau lihat apa, kita berhenti dulu menjelaskan, ya kan. Ada juga yang dibiarin aja. Kalau dia nggak nanya ya udahlah gitu ya. Jadi itu adalah polanya. Nah, jadi artinya parenting itu kenapa harus dilatihkan di sekolah? Ya. Karena memang selama ini kan kebanyakannya kita tuh melamar menjadi orang tua. Iya kan istilah yang menarik. Iya, kita melamar untuk menjadi orang tua. Sementara biasanya kalau kita mau ngelamar pekerjaan kan kita sudah punya background. Ya. Gitu. Sementara kalau untuk menjadi orang tua, kita ngelamar jadi orang tua tapi kita rata-ratanya tidak punya background itu, tapi kita hanya mengikuti dari apa yang orang tua kita lakukan terhadap diri kita gitu. Nah, sekarang ini kan zamannya sudah berubah. Betul. Ya, jadi kita udah nggak bisa lagi mungkin kalau dengan gaya yang dulu, ya ada sebagian mungkin masih bisa sebagian kecil, tapi sebagiannya sekarang udah beda, ya kan. Jadi artinya kita juga harus nyadarin tadi bahwa anak itu menjalankan beberapa tahap perkembangan, berarti kita juga pola asuh terhadap anak itu juga perlu ganti gigi, Mbak. Perlu ganti gigi. Misalnya kalau waktu umurnya segini ya, mungkin giginya pakai gigi yang otoriter. Tapi udah lebih besar sedikit, udah giginya gigi apa? Mesti menyesuaikan berarti itu, sesuai dengan tahapnya. Kemudian kita juga jangan lupa satu lagi, zaman sudah berubah. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena dia tidak hidup sejaman dengan zamanmu. Nah, dalam program parenting ini sendiri, siapa saja yang dapat menjadi pengelola? Sebenarnya kalau menurut saya sih harusnya mengelola memang harus sekolah. Sekolah sebetulnya harusnya. Kalau menurut saya pertama mungkin ya memang kepala sekolah itu perlu dia mungkin yang mengelola. Tapi kemudian yang menjalankan sih mungkin bisa gurunya. Mungkin dari PAUD-nya sendiri, dari Direktorat PAUD sendiri mungkin bisa merapikan modul-modul itu dan itu bisa dipelajari oleh sekolah dan nanti sekolah yang secara bertahap memberikan kepada orang tua. Oke. Ibu Eri, kita juga ingin tahu nih bentuk kegiatan dari program parenting ini sendiri apa saja, Bu? Apa saja ya? Program parenting itu biasanya yang pertama kaitannya sama tadi yang pola pengasuhan. Sebenarnya parenting itu cuma satu bagian dari sekian banyak bagian yang harus kita berikan di sekolah kepada orang tua. Jadi pertama tadi persoalan parenting. Jadi misalnya gimana caranya kita minta orang tua itu bisa membacakan cerita kepada anaknya. Program yang berikutnya adalah belajar di rumah. Jadi mengajarkan misalnya kalau masih di PAUD kan berarti lebih banyak ngajarin membaca. Betul. Mungkin bentuknya bukan membaca yang A, B, C, D, E, F, G gitu bukan. Tapi lebih kepada misalnya mulai dari huruf-huruf yang bermakna buat anak itu adalah nama anak misalnya. Jadi itu orang tua kita ajarin. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan orang tua menjadi relawan di sekolah kepada orang tua. Jadi pertama tadi persoalan parenting. Jadi misalnya gimana caranya kita minta orang tua itu bisa membacakan cerita kepada anaknya. Program yang berikutnya adalah belajar di rumah. Jadi mengajarkan misalnya kalau masih di PAUD kan berarti lebih banyak ngajarin membaca. Betul. Mungkin bentuknya bukan membaca yang A, B, C, D, E, F, G gitu bukan. Tapi lebih kepada misalnya mulai dari huruf-huruf yang bermakna buat anak itu adalah nama anak misalnya.
Jadi itu orang tua kita ajarin. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan orang tua menjadi relawan di sekolah, misalnya bisa membantu memasakkan untuk makan yang setiap hari Jumat atau Sabtu. Yang keempat itu pengambilan keputusan. Jadi sekolah itu juga bisa mengajak orang tua untuk ikut ngambil keputusan, atau sebaliknya orang tua sudah mengambil keputusan tertentu untuk sekolah, kita dari sekolah juga membantu untuk memberikan pemahaman. Kemudian kalau kegiatan yang kelimanya adalah orang tua itu kita ajak untuk melihat di komunitas sekitar sekolah itu ada kegiatan apa aja sih yang bisa memperkuat program sekolah gitu. Nah, ya. Kalau dari program pelatihan dan penyuluhannya, biasanya yang bisa menjadi narasumbernya tuh siapa aja, Ibu? Untuk program parentingnya ya. Ya. Narasumbernya sih kalau ya selama ini yang saya lakukan ya saya biasanya diundang karena mungkin latar belakang saya dari psikologi, tapi sebetulnya dari Direktorat PAUD sendiri sebetulnya itu mereka sudah menyediakan modul, Mbak. Jadi memang beberapa kali kami mengadakan pelatihan-pelatihan buat sekolah. Baik, sekarang Ibu saya ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan ini tentang kegiatan yang dilakukan di PAUD atau pendidikan anak usia dini, ini sesuai dengan tema kita parenting. Mari kita lihat sama-sama. Tahapan pelaksanaan program PAUD berbasis keluarga diawali dengan sebuah persiapan. Pada tahap ini, pengelola lembaga melakukan sosialisasi program kepada seluruh orang tua di lembaganya dan di masyarakat sekitar. Selanjutnya dibentuklah pengurus program, dan setelah itu dilakukan penyamaan persepsi, identifikasi kebutuhan belajar, penentuan waktu dan tempat kegiatan, serta penyusunan program dan jadwal kegiatan. Setelah persiapan selesai, maka program PAUD berbasis keluarga dapat dilaksanakan. Kegiatan program ini dapat berupa kegiatan pertemuan orang tua atau kelas orang tua, keterlibatan orang tua di kelas, keterlibatan orang tua dalam acara bersama, hari konsultasi orang tua, serta kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh pengurus atau pengelola program yang dapat melibatkan pendamping atau narasumber dalam rangka mempererat hubungan, menjenguk, atau membantu menyelesaikan permasalahan. Tahapan akhir dari program PAUD berbasis keluarga ini adalah dilakukannya evaluasi program. Selain untuk mengetahui ketercapaian program, evaluasi ini berguna untuk memperbaiki proses penyelenggaraan dan penyempurnaan bentuk-bentuk kegiatan, metode, dan penyelenggaraan program. Pemirsa, mudah-mudahan tayangan tadi membuat Anda jadi lebih mengerti makna atau arti pentingnya parenting ini sendiri ya. Tapi sebenarnya apa sih kesulitan yang dihadapi oleh sekolah dalam hal mengajak orang tua untuk terlibat dalam program parenting ini nih? Iya. Jadi kesulitan yang terbesar itu adalah kadang-kadang orang tua nggak punya waktu, Mbak. Karena kan sebenarnya pendidik dan pengasuh yang utama dan pertama itu kan orang tuanya. Iya, benar. Nah, tapi kadang-kadang kita juga mesti berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa, orang tua itu bisa dengan legowo, dengan senang hati datang ke sekolah. Itu biasanya kita pasti harus bikin acara apa gitu supaya orang tua itu mau datang. Kemudian yang kedua, ada juga orang tua misalnya dengan status sosial ekonomi yang di bawah misalnya, Mbak, mereka kan nggak bisa meninggalkan pekerjaannya. Yeah. Kalau meninggalkan pekerjaan berarti mereka harus kehilangan sekian rupiah. Kemudian juga ada juga orang tua dengan status tertentu, misalnya orang tua yang anggota DPR yang nggak bisa datang ke sekolah, atau orang tuanya menteri misalnya. Itu biasanya kalau saya di sekolah saya yang datengin bapaknya untuk bicara sama ayahnya supaya dia juga tahu. Jadi sekolah memberikan fasilitas untuk datang ke orang tua. Kesulitan yang berikutnya adalah banyak orang tua juga yang nggak percaya diri sebetulnya datang ke sekolah, karena mungkin ya mereka tidak terlalu mengerti sebetulnya apa yang terjadi nih anaknya itu bagaimana. Jadi mereka memilih memasukkan anaknya ke PAUD itu sebenarnya karena mereka nggak punya kemampuan. Nah itu kan berarti ada segmen lain yang harus kita siapin buat orang tua yang nggak pede datang ke sekolah, atau dia cuma sampai di pagar aja kemudian dia nggak mau masuk. Itu kan juga ada, itu juga kesulitan kita juga biasanya. Jadi satu lagi juga kebanyakan biasanya kita juga sulit melibatkan bapak-bapak.
Padahal sebenarnya bapak-bapak itu sangat penting dalam hidup anaknya. Sama punya peranannya Iya, dengan sangat ibu besar. ya. Nah, dalam pelaksanaan program PAUD berbasis keluarga ini ada unsur pemerintah atau lembaga lainkah yang terlibat di sini Iya, juga? saya kebetulan dulu kan awalan sebelum PAUD, Direktorat PAUD itu berdiri, saya juga termasuk dengan beberapa teman itu kita ikut dalam penelitian pentingnya pendidikan usia dini itu. Jadi memang sebenarnya pemerintah itu sudah cukup peduli dengan kondisi itu ya. Jadi misalnya kayak saya sendiri juga saya diminta untuk membuat modul-modul pelatihan buat orang tua. Urutannya seperti apa, harus apa dulu, kemudian cara mendekati orang tuanya seperti apa. Saya pikir itu udah disiapin gitu di Direktorat PAUD itu. Saya pikir itu sudah disiapkan karena saya beberapa kali ikut workshop mereka di daerah-daerah itu, kebanyakan kami membahas itu gitu. Ibu Eri, kita istirahat dulu sejenak, Ya. nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tentunya masih membahas program parenting, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai parenting ini. Ibu Eri, ini kita sudah tahu ya pentingnya program PAUD berbasis keluarga dilaksanakan ya, dan juga keterlibatan orang tua dan juga lembaga. Nah, sebenarnya kalau di lapangan sendiri udah sampai mana sih program ini dan biasanya kendala apa yang ditemui? Ya. Jadi udah dilaksanakan sih Mbak. Kalau yang saya lihat tuh kebanyakan orang tua itu sudah diajak untuk datang sekolah, Dan juga kemudian untuk terlibat ya? untuk terlibat. Nah cuman mungkin kendala yang paling utama itu adalah karena tadi program itu memang program yang dari pemerintah belum terlalu disosialisasikan kepada sekolah-sekolah itu menurut saya yang jadi kendala juga kan. Akhirnya maksudnya orang tua mau dikasih apa, itu kan banyak sekolah yang belum tahu gitu ya. Karena kalau di Indonesia itu kan yang namanya menjadi orang tua itu kan baru dipikirin sesudah jadi orang tua gitu loh. Setelah anaknya hadir. Iya, setelah anaknya ada gitu. Iya. Jadi kan kalau kita lihat misalnya ada juga, saya pernah lihat ada sebuah sekolah internasional misalnya yang dari SMP aja tuh parenting udah diajarin gitu. Maksudnya kebanyakan orang ngerasain kalau orang tuh jadi orang tua ya cuman paling ngasih makan aja. Yang penting makannya bergizi. Terus kalau misalnya anaknya berantem malah yang mukul anaknya yang dipukul sama ibunya mungkin gitu. Artinya penyelesaiannya itu bukan artinya mengasuh gitu, tapi lebih kepada yang penting anak saya selamat, yang penting anak saya nggak dipukul, yang penting. Jadi akhirnya juga anaknya nggak boleh main keluar, nggak boleh kemana-mana, akhirnya keterampilan sosialnya juga jadi bermasalah. Nah itu, jadi mungkin sisinya nggak cuma modul, tapi mungkin juga mesti ada program-program lain yang bisa kita bangun supaya kesadaran itu jadi udah ada di masyarakat sejak dia mulai mau melangkah ke kehidupan perkawinan gitu. Oke, baik. Ibu Eri, sekarang ini mungkin sebelum saya lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya, ada satu pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pemirsa. Kita langsung dengar pertanyaannya ya. Wah Ibu Eri,